laporan. Kembali materinya tiap bulan selalu berbeda nih. Hari ini materinya kegawat daruratan. Gawat darurat itu apa? Gawat itu harus segera ditangani. Nomor antrian A. Jadi kalau misalnya ada silakan menuju gawat darurat. dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Nah, beda kalau dengan kontrol tidak gawat darurat. Nomor antrian masih A. stabil. Nah, kondisi gawat darurat itu kondisi yang tidak Silakan stabil. menuju Jadi tiba-tiba ada dewasa usia 18 sampai yang tidak 59 tahun. dengan perlu dibawa ke IGD. Nomor antrian A. 2 6. Silakan menuju Apa saja dewasa usia 18 sampai 59 tahun. bisa menyerang pada pasien dan hipertensi. Nomor antrian A. supaya misalnya dengan Silakan menuju kelas 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. dadanya kayak ketindih terus sampai ke punggung rasanya wabuk kayak diinjek gajah, terus tiba-tiba mendarat ke tangan kiri buat tiduran nggak bisa sesek. Ini kita. Misalnya buat duduk seseknya agak mending tapi juga masih nyeri sekali. Nyerinya tapi bukan ditunjuk pakai tangan. Nyerinya tidak bisa ditunjuk gitu kan. Nah itu namanya juga gawat darurat. Apa ditunda-tunda ya. Kalau ada perasaan seperti itu segera pergi ke rumah sakit atau di IGD puskesmas. Kalau IGD puskesmas misalnya tidak pertama biasanya nah, jadi tidak menunda-nunda. Kalau seperti yang terjadi adalah kehidupannya, misalnya lagi tiba-tiba ada kelemah, ada rasanya tangan kiri masih di sawah nih. Banyak banget kasusnya. Waktu saya jaga di rumah sakit itu, biasanya pasiennya itu di sawah, pulang dari sawah, nanti di sawah, pas lagi istirahat tiba-tiba muntah-muntah, tangan nih separuh, awalnya separuh, tangan kanan sama kaki kanan, itu rasanya lemas. Nah, itu kira-kira tanda apa Bapak Ibu? Betul, stroke ya. Nggak bisa dikatakan dengan apa enggak, stroke aja. Ya, stroke. Nah, itu kan namanya gawat darurat. Nah, kalau misalnya gawat darurat seperti ini, jangan ditunda-tunda. Ibaratnya setiap menit itu adalah kehidupan. Ada sel-sel di situ. Nah, terus misalnya lagi, ini punya keluar DM, tiba-tiba lemes, pandangan hitam, nggak bisa bangun. Pagi-pagi habis minum obat gula, tapi belum sarapan. Sarapannya cuma satu dua sendok aja soalnya perutnya sakit. Padahal habis minum obat gula, tapi sarapannya cuma berapa sendok? 2 sendok. Habis itu lemes, pandangan gelap, semaput. Nah, itu namanya juga gawat darurat.
harus segera dibawa ke IGD. Itu ada nama-namanya. Kita belajar itu ya Bu ya. Biar apa? Biar kita tahu kondisi-kondisi seperti apa yang mewajibkan kita harus segera, jangan menunda. Nah, nanti kita juga belajar tata laksananya bagaimana. Nah, ini ya Bu. Hipertensi itu kan sebenarnya ibaratnya kita nyirami tanaman ya, nyirami tanaman. Biasanya nyirami tanaman kan alirannya bagus ya. Nah, alirannya biasa lah, masuknya disirami boten nyemprot kenceng. Kalau hipertensi itu kayak kita selangnya itu dipipet. Nah, ya. Nah, hipertensi itu bedanya selangnya dipipet. Jadi kan apa? Luwih banter, darahnya luwih banter, luwih nyembure luwih dawa. Nah, bahaya boten nek misalnya niku tiba-tiba pitetan niku saya kenceng. Bahaya boten ya. Bahaya, jangan aja. Boten pecah. Nah, itu hipertensi. Nah, kalau pecahnya itu kayak selangnya tadi ya, pecahnya itu di kepala, di otak, itu bisa jadi kalau pecahnya itu di jantung, itu bisa jadi serangan jantung. Nah, kalau lama-lama juga kayak sebenarnya ya, jantung sama jantung sama saraf yang biasanya ada kasusnya begitu ya. Jadi itu karena ibaratnya seperti itu. Itu harus dikontrol yang tadinya tadi selang itu, selang tadi dipikirnya tembok itu teh, hipertensi ini. Lah obat hipertensi itu bikin ikatan ini tadi longgar. Nah, ikatan longgar itu obat hipertensi. Jadi pembuluh darahnya tidak kencang lagi. Jadi lebih aman ketika melewati pembuluh darah otak, jantung gitu. Makanya penting banget minum obat. Penting ya, soalnya buat melepas ikatan yang kencang itu yang membuat bahaya. Itu melebarkan pembuluh darah, itu obat-obatannya fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah biar tekanannya itu berkurang. Nah, gawat daruratnya itu Bu, kalau misalnya dari tekanan darah sendiri ya, tekanan darah normal itu berapa? Kita ulangi terus ini. Iya, normalnya 120/80, tapi batasnya berapa? 140/90. Nah, kalau hipertensi stage 1 di bawah 160, hipertensi stage 2 160 sampai 180. Nah, kalau lebih dari 180 itu sudah mulai adanya krisis hipertensi. Tapi banyak boten yang periksa tensinya 200, tapi boten nanti keluhan. Banyak. Padahal itu sudah hipertensi urgensi. Kalau misalnya tensinya itu di atas 180, ini kan sudah namanya hipertensi urgensi. Urgensi itu harus segera diturunkan. Jangan lama-lama. Jangan dibiarkan tensinya di atas 180 terus menerus setiap hari. Bayangin tadi, kalau kenceng terus kan kemungkinan jebolnya lebih tinggi kan? Nah makanya kalau tensinya di atas 180 itu namanya hipertensi urgensi. Nah itu harus segera diturunkan. Kalau misalnya sudah ada keterlibatan kerusakan organ, misalnya hipertensinya 180 terus, periksa terus gitu, terus minum obatnya kadang diminum kadang enggak, tiba-tiba ada serangan jantung. Nah itu sudah bukan serangan jantung, ada gejala jantung itu tadi udah mulai sesek-sesek jalan jauh. Nah itu udah mulai apa, krisis hipertensi, ada tingkatannya lagi. Jadi Ibu kalau misalnya tensinya itu di atas 180 itu bukan hal yang wajar ya. Biasanya 180 dibuatin nopo-nopo harusnya di bawah 180. Tapi kadang Bu, ini kan kalau misalnya kita periksa ke sini, posisinya tadi kesusu, ngantri, deg-degan, itu memang kadang pemeriksaannya jadi lebih tinggi, itu wajar. Padahal biasanya nggak tinggi misalnya ya. Itu kondisi pada saat itu sangat mempengaruhi tensi sebenarnya. Jadi ya agak tricky ya. Kadang makanya kalau terlalu
tensinya 190 itu sudah alarm ya, sudah alarm ya. Nah ini nanti yang dibaca ada gangguan otak ya. Gangguan otak itu tadi kalau misalnya tensinya terlalu tinggi di otak itu bisa menyebabkan stroke. Kalau tensinya terlalu tinggi di jantung bisa serangan jantung ya. Kalau tensinya terlalu tinggi di aorta itu ada pembuluh nadi atau pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh, itu ada pembuluh darah yang paling besar. Kalau yang itu tekanannya terlalu tinggi dan itu pecah, ada namanya diseksi aorta. Jadi aortanya itu sobek karena tensinya terlalu tinggi, rasanya udah nggak ketahan kayak mau putus tangan kiri. Nah kalau gawatan yang lain itu tidak bisa disebutkan. Tadi ini gawatannya bisa di mana? Ya. Otak namanya stroke, bisa di jantung, serangan jantung, bisa di aorta namanya bisa di aorta, bisa juga di ginjal. Jadi itu gawatan hipertensi. Kemarin tuh saya juga sambil cerita ya yang lebih gampang dipahami kasus ya sebenarnya. Jadi tetangga saya sekaligus kader juga. Jadi sebenarnya ibu kader ini banyak paham ya sebenarnya. Tapi apa? Ini hipertensi biasanya, hipertensi. Tapi minum obat sendiri, beli obat sendiri, jarang periksa. Jadi ya udah minum. Terus diperiksa sendiri deh di rumah ada tensi. Minum obat sendiri cuma ada tensi. Ya udah bagus gitu kan. Kalau tensi biasanya 140, 160. Tapi tiba-tiba ada keluhan, dadanya kayak tertindih. Nomor dan diulangi kata-kata saya, dadanya seperti tertindih. Seperti tidak sehat. Diulangi kata-kata saya, tembus ke belakang. Diulangi, tembus ke belakang, menjalar ke tangan kiri, menjalar ke tangan kiri. Kalau buat sesak ketika berbaring, sesak ketika berbaring ulangi. Nah, itu berarti tanda serangan jantung. Boleh ditunda? Tidak boleh, harus segera dibawa ke IGD. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tanda-tanda. Nah, ini ada kasus lain. Ada yang saya nyeri dada di sini. Kalau tarik nafas sakit jantung bukan? Bukan. Iya. Yang gejala jantung itu yang saya sebutkan tadi. Kalau nyerinya itu masih bisa ditunjuk pakai tangan seperti ini, itu bukan jantung. Biasanya karena apa? Bisa karena otot, bisa karena selaput pembungkus pleura atau selaput pembungkus paru-paru atau selaput pembungkus jantungnya. Jadi bukan, tidak spesifik jantung. Kalau jantung tadi rasanya kayak ampek, kayak abot gitu rasanya, tembusnya sampai ke punggung. Nah itu baru gejala jantung. Kalau cuma sakitnya di sini, sakitnya tuh di sini, itu bukan jantung ya, nggak bisa ditunjuk sakit jantung. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu panik. Yang harus segera ditangani itu yang tadi sudah disebutkan, yang diulangi Bapak Ibu tadi. Nah ya, terus ada lagi Bu, ini bukan gawat daruratan ya, tapi kalau misalnya sakit jantung lama-lama itu, kalau misalnya jalan 10 langkah udah langsung menggigit. Ada yang seperti itu? Jenengan semua? Dan nih, buatan. Nah itu pakai tanda-tanda gejala awal. Nah yang tadi tiba-tiba yang sedikit-sedikit. Makanya perlu hipertensi itu seperti itu. Jantung yang kuat itu dibuat maraton itu tidak menggigit, dibuat lari jauh itu tidak menggigit. Jantung yang lemah itu buat jalan 10 langkah udah menggigit. Nah itu kita kan pentingnya buat pemeriksaan yang itu seperti itu, biar jantungnya itu tetap kuat, biar bisa jalan jauh, biar bisa umroh. Ada yang mau umroh? Biar bisa sa'i, lari ke Bukit Arang, bisa ngobrol dari tanpa capek. Mau dalam keadaan sehat? Mau? Nah itu loh, biar kita bisa aktivitas tanpa menggigit itu tadi. Nah terus apa lagi? Itu ya, sama kali kita bikin penting itu Bu, itu gejala-gejala yang mengarah ke jantung.
yang sudah diulangi Bapak Ibu dan itu harus diingat-ingat. Kalau ada tetangganya atau ada orang tuanya atau siapapun, Dina coba informasikan ini karena penting sekali supaya nanti ketika dia mengalami gejala itu tahu harus kemana dan harus bagaimana. Kalau yang tadi selain itu udah aman. Lalu boleh nggak misalnya ada yang sakit seperti itu terus diumumi masyarakat terus dikeroi, nah betul atau salah? Salah, ya itu malah larang sek karena banyak kasus serangan jantung ini. Misalnya ya Pak Tukang ini lagi dan gendeng di atas rumah, nah itu kan itu bisa bikin puanas, head stroke ya rasanya itu puanas, terus itu bahaya juga buat jantungnya. Nah turun pandangannya buyung, tiba-tiba wampok ngoten. Nah delalah temennya nyamuk, terus abis itu istrinya datang dikeroi, dikainimi, malah dilarang kene kono, randang dan dibawa dan IGD ya, terlambat. Kalau sudah yang seperti itu gejala yang tadi itu tidak boleh ditunda-tunda, langsung dibawa ke IGD. Ya, nggak usah lama-lama dikeroi jadi darah pesek, juga kelihatan nggak usah. Kalau sudah jelas ke arah sana. Selanjutnya gawatan yang lain. Nah, itu yang jantung ya Bu. Terus yang stroke tadi, saya ulangi lagi ya. Kalau stroke ini juga faktor resikonya hipertensi Ibu, terutama Bapak Ibu, terutama kalau tensinya selalu tinggi terus ya. Ya bukan materi, tapi yang namanya kemungkinan itu pasti ada dan yang namanya ikhtiar itu harus kita pelajari ya kita belajar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lemas, nah di samping kita